Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mursyidik dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya di sini akan membahas mengenai pembahasan makalah UAS, yaitu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Langsung saja. Peranan teknologi informasi dan komunikasi oleh Zainal Mursyidik. Lanjut, membahas tentang pengertian TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lanjut, pengertian TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu sebuah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi digunakan untuk mengolah informasi. Bisa mengolah, bisa menyimpan, menyalin, mengcopy, bisa juga. Contohnya adalah komputer. Terus teknologi komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber penerima. Contohnya teknologi komunikasi yaitu telepon, televisi, radio, dan lain-lain. Lanjut. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Nah, ini kita singkat aja ya, menjadi TIK. TIK itu Teknik Informasi dan Komunikasi. Di bidang pendidikan, TIK sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Terus sebagai instruktur pendidikan, sebagai sumber bahan ajar, sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan, sebagai pendukung manajemen pendidikan, sebagai sistem pendukung keputusan, controlling pada smartphone. Jadi sebagai bahan pembelajaran juga ya. Misalkan kita belajar online, mengupload nilai, dan lain-lain. Sangat bermanfaat di bidang pendidikan. Terus di bidang militer. Di bidang militer yaitu kita bisa memperhitungkan kekuatan pertahanan untuk mencegah musuh, menaklukkan wilayah musuh gitu. Bisa teknologi informasi dapat mempercepat penyimpanan informasi dan berfungsi untuk membantu pasukan dalam memperoleh informasi pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat juga ya. Jadi banyaklah di militer itu kita bisa menggunakan teknologi informasi, misalkan untuk melacak wilayah, map, terus letak kelemahannya gimana, cuacanya, banyak lah. Selanjutnya di bidang sosial, sebagai sumber informasi dan sarana belajar bagi masyarakat, terus sebagai sarana untuk melihat pasar yang lebih luas dari produk setempat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat, meningkatkan informasi kesehatan, mengembangkan perdagangan melalui e-komersi. Selanjutnya di bidang pemerintahan. Banyak ya di bidang pemerintahan. Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan antar pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah
Jadi data-datanya itu diupload misalkan ke web. Jadi masyarakat bisa melihat data penerimaan bansos atau apa gitu. Terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Misalkan chat membuat chat WhatsApp gitu. Jadi secara otomatis menjawab pertanyaan dari masyarakat. Terus tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet, melalui web Kemensos misalkan atau apa bebas. Lanjut, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, berkembangnya e-commerce memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan produsen. Jadi tidak melalui pihak tidak melalui pihak pengirim gitu. Jadi langsung dari pembuat ke pengguna. Terus produsen tidak harus mempunyai bangunan untuk berjualan. Jadi kan ada usaha online ya, jadi gak harus punya toko. Terus yang paling penting ini dia, konsumen tidak perlu pergi ke toko. Jadi bisa langsung pembeliannya via transfer. Lanjut. Bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, para medis sudah beralih, terutamanya sudah menggunakan sistem teknologi untuk membantu membantu proses membantu proses apa? Membantu proses membantu proses pengobatan ya, supaya lebih mudah gitu dalam mengobati. Nah, sistem berbasis kartu cerdas smart card dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Digunakannya robot untuk membantu proses operasi, pembedahan, serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dan tubuh pasien. Jadi sangat membantu sekali ya. Sistem ini jadinya itu melacak riwayat penyakitnya. Jadi gampang kalau mau disembuhkan kembali. Lanjut, bidang hiburan. Penggunaan komputer di dunia hiburan memudahkan dalam penyajian informasi. Dalam dunia pertelevisian dan perfilman, komputer digunakan dalam pembuatan film-film yang memerlukan animasi khusus, misalnya kartun maupun yang memerlukan efek-efek khusus. Jadi film-film kartun itu diedit dulu di komputer. Nah, itu dia manfaatnya. Lanjut, bidang politik. Dalam pemungutan suara misalkan ya. Nah, dalam pemungutan suara ini sering kita kenal dengan istilah e-voting atau electronic voting. Manfaat dari e-voting adalah satu, memudahkan proses pemungutan suara. Selanjutnya, mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam penghitungan suara. Jadi proses menghitungnya pakai komputer yang tidak lupa gitu, tersimpan datanya. Terus memberikan peningkatan aksesibilitas bagi para pemilih rusak. Jadi maksudnya memperupdate gitu, mempermudah, memberikan kemudahan itu bagi para pengguna. Selanjutnya,
dapat memfasilitasi kecurangan dalam pemilu. Sebentar, ini ada yang salah ya, kita edit dulu. Nah, ini. Nah, kita ulangi di bidang politik dalam pemungutan suara ya, misalkan. Nah, pemungutan suara dalam teknologi informasi ini dikenal dengan istilah e-voting. Manfaat dari e-voting adalah satu, mempermudah proses pemungutan suara, mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara. Selanjutnya dapat mengurangi kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan. Lanjut. Dampak dari teknik informasi dan komunikasi. Kita bahas dulu dampak positif teknik informasi dan komunikasi. Pertama, mempercepat penerimaan informasi, mempermudah akses terhadap informasi terbaru, membantu individu dalam mencari informasi. Sebagai media hiburan, mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh, sharing dan berbagi file, memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan, sebagai lokasi untuk bisnis jual beli, media sosial, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Dan banyak lagi ya dampak positifnya. Tapi ada juga nih dampak negatifnya. Individu untuk menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Efek dari serba daring, serba online. Selanjutnya meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Terus cyberbullying. Terus konten negatif yang berkembang pesat. Fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Efek dari media sosial. Menjauhkan yang dekat. Bisa. Tadinya yang dekat akibat dari masalah media sosial jadi perjauhan bisa. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Akibat dari tadi ya serba daring. Jadi ada juga dampak negatifnya dari daring itu. Nah, kita bisa baca juga nih kalau ada yang mau bahaya kecanduan internet bisa dibuka di internet. Ketika aja bahaya kecanduan internet nanti banyak sekali ya dampak negatifnya. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.